warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya amal ibadah kita di bulan ini. Dan kita berharap sekecil apapun yang kita lakukan akan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para guru, para tokoh sepuh, para orang tua yang sama-sama, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lebih memaknai keagungan bulan Ramadan supaya kita merasakan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Harapan kita Ramadan kita tahun ini betul-betul menjadi lebih baik dari sisi amal kita dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dengan doa dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ayat tentang ibadah puasa ini, pada kali ini kita akan mencoba lebih memaknai keagungan bulan Ramadan supaya kita merasakan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Harapan kita Ramadan kita tahun ini betul-betul menjadi lebih baik dari sisi amal kita dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dengan doa dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ayat tentang ibadah puasa ini hampir sudah pada hafal ya, sudah pada hafal suratul Baqarah, mulai dari ayat yang ke-183. Kalau mau kita baca minimal sampai ayat 186 lah, ya minimal itu ya. Ya, kalau ingin lebih lengkap lagi lanjutkan sampai ayat 188.
Hari-hari ini kita sudah mengawali. Ketika kita bangun dari tidur, yang kita baca doa bangun tidur, ya bacakan tuh. Kadang-kadang kita suka sebelum baca ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Sampai ke situ doanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah aku dimatikan. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Ya, Rabbi alayya ruhi wa afani, dan memberikan kesehatan pada tubuhku, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ya ke masjid untuk sholat subuh. Wa adina li bidzikrihi, dan telah memberikan izin kepada kita untuk mengingat Allah. Maka kita bersyukur karena banyak orang yang lupa mengingat Allah. Kita sudah mengawali bagi kita dengan memohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah. Dibaca kepada itu. Belum ya baca bareng-bareng, ikutin kalau belum dibaca Pak. Yang keduanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani wa adinani bidzikri. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa itu kita selalu mengiringi setiap hembusan nafas kita ya, dalam kehidupan kita ini dengan selalu mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oye
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada orang-orang yang beriman. Jadi seruannya ini bagi orang yang sudah beriman. Kalau belum beriman, seruannya berimanlah. Nah, gitu. Tapi kalau sudah beriman, seruannya laksanakan. Perintah, larangan tinggalkan, kan begitu. Nah, kita yang mengaku sudah beriman berarti dipanggil dengan ayat ini, diperintahkan. Dan setiap perintah dan larangan Allah itu harus diyakini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh manusia, sejalan dengan fitrahnya. Berarti kebutuhan itu ya. Kalau saja Allah tidak menunjukkan perintah dan larangannya, maka setiap makhluk yang namanya manusia pasti akan membuat perintah dan larangan baginya sendiri, ya, membuat hukum sendiri. Kenapa? Karena itu fitrah, kebutuhan. Ya, maka dimulai dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka wajahmu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Kalau mau kita sederhanakan, maka laksanakanlah perintah agama yang lurus, yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi agama yang benar itu gak pernah berubah-ubah, sekali tetap sampai hari kiamat. Kitab sucinya juga gak akan berubah, gak akan ditambah, gak akan dikurangi sampai dengan hari kiamat. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, agama yang ajak, agama yang mantap, agama yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, agama yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, agama yang tidak butuh penyempurnaan karena sudah sempurna. Walakinna aktsarun nasi la ya'lam, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka tujuan kita ta'alim untuk apa? Untuk bertambah pengetahuan kita tentang agama yang lurus ini, agama yang sejalan dengan fitrah ini. Kalau kita perhatikan dalam keyakinan di luar itu kan, puasa juga mereka ada puasanya, tapi puasanya beda dengan kita. Bahkan ada agama yang untuk mencari kesucian, para pemuka agamanya itu sampai tidak berpakaian sehelai pun. Ada kan Pak ya? Nah, ada itu. Tidak makan, tidak minum, bertapa tanpa sehelai pun pakaian. Sehelai pun benda gak nempel ke tubuhnya untuk mencapai kesucian. Nah, ini fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah kita. Ya, kita butuh pakaian, kita butuh menutup aurat, kita butuh makan, kita butuh minum. Nah, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrahnya mau
pun memberikan cara bagaimana kita mencapai kebersihan, mencapai kesucian lahir dan batin. Nah, puasa ini Pak untuk mensucikan lahir dan batin kita. Ya, lahir kita, batin kita dibersihkan dengan berpuasa yang sesuai dengan fitrah kita. Ya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba ala alladziina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti sebelum Rasulullah diutus pun umat-umat terdahulu berpuasa. Ya. La'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, karena endingnya, tujuan akhirnya dari ibadah puasa yang kita kerjakan adalah untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Itu kedudukan tertinggi, itu gelar tertinggi, itu jabatan tertinggi, Pak. Jabatan tertinggi bukanlah menjadi seorang raja, jabatan tertinggi bukanlah menjadi seorang presiden, bukan. Jabatan tertinggi bagi kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena Allah terangkan yang paling baik, yang paling mulia di antara manusia, di antara kita di hadapan Allah, siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Ya, paling bertakwa kepada Allah itu predikat tertinggi, dan itu tujuan setiap orang-orang yang beriman. Ayyaman ma'dudat, ada waktu-waktunya yang tertentu, Pak. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah itu ada waktunya. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang ada halangannya. Ketika waktu itu datang dan berhalangan, termasuk sakit di antaranya, atau dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh yang melelahkan. Tapi beda kalau sampai zaman Rasul dengan zaman kita, berbeda ya. Sekarang kita pulang kampung aja kan nyaman ya. Dulu di dalam mobil yang ber-AC, wangi, agak kepanasan, ya rasanya puasa masih kuat ya. Kalau zaman Rasul kan dulu yang pernah berangkat umroh atau haji itu melihat betul alamnya. Saat ini terbayang 1400 tahun yang lalu seperti apa. Saat ini aja masih begitu keadaannya. Ya, gunung-gunung batu, padang-padang pasir, panasnya luar biasa. Di kita udah panas 34-35 aja udah nggak betah. Di sana sampai 40 lebih kadang-kadang. Berjalan begitu melelahkan, maka sesuai dengan fitrah tuh, Islam sesuai dengan fitrah, boleh diganti di hari yang lain. Boleh, bukannya harus ya. Kenapa? Karena Allah katakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ada konsekuensi kebolehan itu. Ya. Ketika kita tidak sanggup melaksanakan, dan ada dua kelompok. Ada yang tidak sanggup di saat itu tapi sanggup di saat lain, wajib bayar ya. Ada yang tidak sanggup di saat itu dan tidak sanggup selamanya, maka wajib mengganti dengan fidyah atau gitu. Maka tatawwa'a khairan bahwa khairun. Nah, dari siapa yang sanggup untuk berpuasa, ya, maka itu lebih
lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi itu kebolehan, boleh memilih. Nah, kadang-kadang kita suka kita musafir, yuk kita batalin aja. Padahal kita bisa berpuasa karena nyaman. Musafir sekarang naik pesawat aja walaupun 9 jam kan nyaman banget. Iya, Indonesia Mekah Madinah 9 jam nyaman, walaupun jauhnya luar biasa. Kalau gue naik sepeda 4 sampai 6 bulan baru nyampe. Ya enggak? Ada yang pernah naik sepeda dari sini sampai ke Mekah sana? Ada kita ada. Belum ya, cobain. Udah ada yang berangkat kan ya, 4 bulan nyampe, 6 bulan paling lambat nyampe tuh naik sepeda. Ya kalau bilang lawakan kan sepedanya gak digores ya Pak. Pak ya. Tapi insya Allah. Tapi dibandingkan dengan zaman Rasul dulu, zaman dulu itu kan kita yang naik onta jalannya itu gak kayak sekencang larinya kuda. Dan kalau musafir itu naik ontanya gak lari, gak berpacu, jalan biasa. Ya, beda dengan orang naik kuda, pasti lari kudanya. Naik onta itu gak lari ontanya Pak, kecuali pacuan onta. Ya, mereka jalan biasa ontanya. Ya Mekah Madinah aja udah 6 jam. Kalau naik bis gitu ya, 6 jam kalau naik bis dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Kebayang kalau naik kota 3 hari 3 malam baru nyampe ke sana. Maka boleh berpuasa di hari yang lain, boleh ya, kebolehan saja. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa yang terjadi, apa yang menyebabkan bulan Ramadan begitu diistimewakan, begitu aku. Maka di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim yang kita peringati setiap malam nuzulul Qur'annya, malam nuzulul Qur'an. Nah, ada satu kalimat dalam ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini prinsip dasar. Syariat atau aturan atau hukum yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, jangan kemudian kita anggap sebagai beban. Wah boleh Pak, harus puasa, ada beban juga ya. Harus sholat, jadi beban. Harus haji. Gak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya Allah katakan tentang syariat itu, ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak atas kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Nah, ada kita harus koreksi diri kita, koreksi hati kita, koreksi perasaan kita, koreksi pikiran kita. Ketika kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, apakah kita berpikir itu berat? Apakah kita merasakan itu beban? Ya, hati-hati. Nah, ini menunjukkan kualitas. Di awal mengatakan, di awal ayat adalah katakan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa kunci untuk merasakan bahwa hal yang Allah perintahkan itu adalah mudah ringan bagi kita adalah iman. Ya, keyakinan kita. Ya, kalau iman kita mantap, enteng itu ibadah, ringan dikerjakan. Tapi sebaliknya, kalau iman orang itu lemah, maka seringan apapun ibadah yang diwajibkan terasa berat. Kadang-kadang saya berat, ya. Tetapi alhamdulillah minimal langkah kaki kita sudah diringankan oleh Allah sampai kan iyyakum nauman ba'da subhi. Tinggalkanlah, jauhkanlah oleh kamu tidur setelah sholat
masjid dari Ramadannya. Ya, awas, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan, biarkan Ramadan yang meninggalkan kita. Terawih milih itu melihat di banyak tempat, biasanya menjelang lebaran itu masjid makin kosong, yang ramai mal-mal tempat-tempat belanja ya. Awas, walaupun berdoa dan ada sempurnakannya itu baru boleh tuh ngapain takbiran walaupun kabirullah ala ma hadakum, baru perintahkan walaupun kabirullah ala ma hadakum, dan besarkanlah asma Allah. Takbirullah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai mata yang sekali, ada manfaatnya. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan pertolongan kepada kita. Dengan sebab pertolongan Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Istighfar, mohon ampun ada hal yang kurang, ada hal yang salah kepada Allah. Semoga Allah maafkan, Allah ampunkan. Mohon maaf dan batin bila kita